Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas manga Sumatsu no Valkyrie pada chapter terbaru, chapter 45. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan utama, gue akan sedikit merecap chapter sebelumnya terlebih dahulu. Jadi pada chapter 44, seperti yang kita tahu, di sana setelah Buddha mendeklarasikan pengkhianatannya dengan Epic, tentu perbuatan tersebut mengundang seluruh amarah para dewa. Tapi walaupun begitu, dengan santainya Buddha tetap angkuh seperti biasa. Lalu berikutnya, di tengah keadaan yang sudah panas tersebut, dari langit muncul sebuah kapal raksasa berisi 7 dewa keberuntungan yang sedang marah. Dipimpin oleh Bishamonten, ketujuh dewa tersebut pun turun ke arena. Dan ternyata untuk pertarungan di ronde ke-6 ini, karena pengkhianatan dari Buddha, kubu dewa pun akan diwakili oleh Bishamonten. Namun ketika wasit menyuruh dewa yang lain untuk pergi, ke-6 dewa keberuntungan yang ada di sana pun tetap diam di arena. Tapi tak lama kemudian, di tengah suasana penuh intimidasi tersebut, semua dewa keberuntungan yang tersisa pun masuk dan bergabung dengan Bishamonten. Dan setelah semuanya bersatu, Bishamonten pun berubah menjadi dewa bernama Zerofuku. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan dimulainya ronde ke-6 Buddha versus ke-7 dewa keberuntungan atau Zerofuku. Nah, pada chapter terbaru kali ini, chapter 45 sendiri memiliki judul Zero Grave atau kesedihan Zerofuku. Melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya, setelah sebelumnya ke-7 dewa keberuntungan bergabung menjadi Zerofuku, chapter ini pun dibuka dengan ocehan-ocehan intimidasi dari Zerofuku. Namun seperti biasa, Buddha tidak terlalu peduli pada semua ocehan tersebut. Dan tak lama kemudian, Zerofuku pun mengeluarkan senjatanya dari tubuhnya, yang mana senjata Zerofuku sendiri berbentuk kapak raksasa. Setelah mengeluarkan kapaknya, intimidasi Zerofuku bahkan menjadi lebih kencang lagi. Di tengah badai aura tersebut, wasit pun menerima pesan kalau pertarungan antara Buddha dan Bishamonten dicoret menjadi pertarungan antara Buddha yang mewakili manusia melawan Zerofuku yang mewakili dewa. Nah, setelah menerima pesan tersebut, wasit pun memperkenalkan kedua petarung kembali dan ronde ke-6 pun benar-benar dimulai. Namun sayangnya sebelum pertarungan benar-benar pecah, kita diperlihatkan tentang masa lalu Zerofuku terlebih dahulu. Jadi di sini Geir merasa tidak adil di mana Buddha harus melawan ke-7 dewa keberuntungan sekaligus yang kini bersatu menjadi Zerofuku. Namun di saat yang sama Brunhild berkata kalau bentuk dan identitas sebenarnya dari ke-7 dewa keberuntungan ya si Zerofuku ini. Jadi awalnya si Zero ini bahkan bisa dikatakan merupakan dewa yang paling baik di antara para dewa pada manusia. Setiap hari Zerofuku selalu berusaha menebar kebahagiaan pada seluruh dunia. Namun kemudian dalam perjalanannya di tanah manusia, Zerofuku sampai di suatu desa manusia, di mana desa tersebut diisi oleh orang-orang yang menderita dari mulai penyakit hingga kelaparan. Tentu melihat hal tersebut, Zero pun merasa sedih dan berniat untuk menghilangkan penderitaan mereka semua. Sampai akhirnya Zerofuku pun benar-benar menyembuhkan semua manusia yang ada di desa tersebut. Walaupun dengan menyembuhkan mereka, Zerofuku harus menyerap setiap penderitaan mereka. Tapi melihat semua penduduk tersebut bahagia, tentu Zero pun ikut bahagia dan tak memikirkan dampak yang ia terima sama sekali. Lalu setelah itu, Zerofuku kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyerap semua penderitaan yang ada dan menebarkan kebahagiaan pada setiap makhluk yang ia temui. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun berlalu, Zero pun kembali ke tempat tinggalnya dahulu. Dengan kondisi yang bisa dikatakan sudah rusak karena mungkin dirinya sudah terlalu banyak menyerap penderitaan orang-orang. Tapi walaupun begitu, Zerofuku tetap bahagia karena dirinya bisa memberikan kebahagiaan pada orang-orang. Sampai akhirnya Zerofuku pun kembali ke desa pertama yang dahulu ia sembuhkan. Sesampainya di sana, desa tersebut kini berubah menjadi penuh dengan hedonisme dan kebejatan. Melihat hal tersebut, Zerofuku yang dahulu memberi kesembuhan pada mereka hanya tak bisa berkata-kata melihat itu semua. Lalu berikutnya, tak diduga rombongan yang dipimpin oleh Buddha tiba dan melewati desa tersebut. Melihat orang-orang yang mengikutinya, Zero pun berkata kalau itu merupakan orang-orang yang dulu ia temui dan meminta pertolongannya. Namun melihat orang-orang tersebut bersama Buddha dengan bahagia, ketika orang-orang yang ia sembuhkan menjadi bejat, tapi orang-orang yang bersama Buddha dengan segala keterbatasan dan kondisi mereka justru malah terlihat bahagia. Zerofuku tak mengerti akan hal itu. Kemudian ia pun berteriak pada Buddha yang melewatinya. Ketika Buddha menawari Zero kacang polongnya, Zero pun langsung menampik hal tersebut dan mengutarakan rasa marah, sedih, dan kecewanya pada Buddha. Ketika dirinya menyerap semua penderitaan dan memberikan kebahagiaan, justru orang-orang tersebut malah berakhir menjadi bejat. Sedangkan orang-orang yang dipimpin oleh Buddha, walaupun keadaan mereka compang-camping dan segala kekurangan, tapi orang-orang tersebut terlihat bahagia. Dan seperti biasa, Buddha pun menjawab dengan angkuhnya kalau memberikan kebahagiaan itu bukanlah hal yang benar, karena kebahagiaan harus dicapai oleh orang itu sendiri.
Dan lalu Buddha pun menawari Zerofuku untuk ikut bersamanya. Mendengar hal tersebut, sebagai dewa keberuntungan yang memberikan kebahagiaan pada manusia, tentu ia pun merasa terendahkan dan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Jadi di sini Zerofuku iri pada Buddha yang diikuti dan dihormati oleh para pengikutnya. Karena setelah apa yang semua ia lakukan selama ini dengan menyerap penderitaan orang-orang, harusnya ialah yang berada di posisi Buddha. Tenggelam dalam rasa kecewa, iri, dan benci, sang dewa keberuntungan pun kemudian berubah menjadi dewa malapetaka. Selanjutnya di sini Zerofuku pun berbalik menjadi membenci manusia dan berniat membunuh mereka. Tapi walaupun begitu, ketika Zero benar-benar hampir membunuh manusia, ia tetap tak mampu untuk melakukannya. Dan dari sini, ia pun memisahkan dirinya menjadi 7 bagian, yang kemudian dikenal sebagai 7 dewa keberuntungan. Dan ya, itulah latar belakang dari si Zerofuku ini. Lalu selanjutnya, di panel berikutnya kita kembali lagi pada pertarungan di ronde ke-6. Zerofuku yang sudah memendam kebencian pada Buddha sejak dulu berniat membalasnya saat ini. Dan ketika Zero bersiap melancarkan serangan pertamanya, tapi kemudian tak banyak bacot, Buddha langsung menghantam Zero lebih dulu dan berkata kalau ia tidak tahu dan tak mengingat siapa Zerofuku. Dan ya, di akhir Buddha merupakan orang yang pertama melancarkan serangan di ronde 6 ini. Walaupun Buddha memberikan serangan yang cukup keras pada Zero, tapi sepertinya serangan tersebut tentu bukan apa-apa bagi Zero. Ya, sayangnya untuk melihat duel mereka yang sebenarnya, sepertinya kita harus menunggu untuk chapter selanjutnya. Tapi menurut gue, pertarungan di ronde 6 ini harusnya akan didominasi dan tentu saja dimenangkan oleh Buddha. Secara dari kepribadian Buddha sendiri sudah badass abis. Tapi tentu semuanya kembali lagi pada sang autor. Akan seperti apakah duel di ronde 6 ini? Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Sumatsu no Valkyrie pada chapter 45 ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.